Bayangkan, sebuah negara kecil yang hampir tak pernah disebut di berita dunia. Negara yang lebih sering dilupakan peta, tapi menyimpan kekayaan budaya, sejarah berdarah, dan aroma bunga yang diperebutkan dunia parfum. Disinilah, di antara gelombang Samudra Hindia, terletak Comoros, negeri mungil di Afrika yang tak tenang. Tempat di mana tradisi kuno masih hidup berdampingan dengan kemiskinan modern, di mana bahasa terdengar seperti campuran Arab, Swahili, dan Prancis, dan di mana satu pesta pernikahan bisa membuat sebuah keluarga bangkrut demi kehormatan. Negara dengan julukan tak biasa, ibu kota kudeta dunia, tapi juga negeri yang menyimpan keindahan alam dan manusia yang tak banyak diketahui. Apa yang sebenarnya terjadi di Comoros? Mengapa negara ini seakan tersembunyi dari dunia? Yuk, kita bahas negara Comoros. Bayangkan, ada sebuah negara yang terletak di perairan biru Samudra Hindia, penuh pesona alam, berpenduduk mayoritas muslim, dan memiliki 3 bahasa resmi, tapi hampir tidak pernah dibicarakan. Bahkan dalam peta geopolitik dunia, nama negara ini nyaris tak terdengar. Itulah Comoros, atau dalam bahasa lokal disebut Komori. Sebuah negara kecil yang seolah hidup dalam bayang-bayang sejarah dan dunia modern. Sementara negara-negara lain berlomba mencari perhatian global melalui budaya pop, konflik internasional, atau kemajuan teknologi, Comoros tetap sunyi, kecil, sederhana, dan terlupakan. Tapi bukan berarti tak berarti. Comoros terletak di Samudra Hindia, tepatnya di ujung utara selat Mozambik, antara pesisir timur Afrika, Mozambik dan Tanzania, dan pulau besar Madagaskar. Pulau-pulau utama: 1. Grande Comore Ngazija, pulau terbesar dan termuda secara geologis, dengan ibu kota negara, Morone, terletak di sini. Pulau ini didominasi oleh Gunung Kartala, sebuah gunung berapi aktif dengan ketinggian 2.361 meter. 2. Anjouan Nsuani, pulau dengan topografi pegunungan yang curam dan lembah-lembah subur. 3. Mohli Moali, pulau terkecil dan paling sedikit penduduknya, dikenal dengan keanekaragaman hayati dan taman lautnya. 4. Mayotte Maore, secara geografis bagian dari Kepulauan Comoros, namun secara administratif merupakan wilayah seberang Laut Prancis. Koordinat geografis sekitar 12 derajat 10 LS, 44 derajat 15 BT. Luas wilayah sekitar 2.235 km persegi, menjadikannya salah satu negara terkecil di Afrika. Batas maritim: berbatasan laut dengan Mozambik di barat, Tanzania di barat laut, Madagaskar di tenggara, dan Seychelles di timur laut. Budaya negara Comoros: perpaduan 3 dunia yang jarang terlihat. Budaya Comoros ibarat mosaik dari 3 pengaruh besar dunia: Afrika, Arab, dan Prancis. Ini bukan hanya tercermin dari bahasa dan makanan, tapi juga dari identitas kolektif warganya. Bahasa resmi negara ini ada 3: Arab, Prancis, dan Komorian, yang secara linguistik mirip dengan Swahili. Di sekolah, anak-anak belajar dalam bahasa Prancis. Di rumah, mereka berbicara dalam dialek Komorian. Dan di masjid, mereka membaca dan belajar dalam bahasa Arab. Pakaian tradisional pria berupa kanzu, sejenis jubah putih panjang, dan kopiah sulam khas. Wanita mengenakan siromani, kain panjang bercorak terang yang dililit indah. Tradisi mereka juga kaya dengan puisi lisan, tarian rakyat, serta musik tradisional dengan alat musik perkusi lokal. Islam memegang peranan besar dalam kehidupan sehari-hari, tapi dijalankan secara moderat. Hari-hari besar keagamaan dirayakan meriah, dan kehidupan sosial sangat kental dengan nilai kekeluargaan. Fakta sosial yang jarang terekspos. Di balik pesona alam dan budaya,
Kehidupan sosial masyarakat Comoros penuh dengan tantangan. Lebih dari 40% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dan pengangguran merajalela, terutama di kalangan muda. Banyak dari mereka akhirnya memilih migrasi ke luar negeri, terutama ke Prancis. Bahkan diperkirakan, jumlah diaspora Comoros di Prancis melebihi jumlah penduduk. Di salah satu pulaunya, akses pendidikan dan layanan kesehatan sangat terbatas, terutama di daerah pedalaman dan pulau-pulau kecil. Banyak anak putus sekolah, dan pelayanan medis seringkali bergantung pada bantuan luar negeri. Namun, di tengah keterbatasan, masyarakat Comoros tetap mempertahankan semangat komunan, gotong royong, dan nilai religius yang tinggi. Mereka hidup dalam kesederhanaan, tapi penuh solidaritas. Sejarah politik penuh kudeta. Sejak merdeka dari Prancis pada 6 Juli tahun 1975, Comoros mengalami ketidakstabilan politik yang ekstrem. Bayangkan, lebih dari 20 kudeta dan upaya kudeta terjadi dalam kurun waktu hanya beberapa dekade. Sebuah rekor yang membuat negara ini dijuluki sebagai salah satu negara paling tidak stabil di Afrika. Bahkan, pada masa-masa awal kemerdekaannya, presiden pertamanya, Ahmed Abdallah, digulingkan hanya dalam waktu sebulan. Sejak saat itu, kekuasaan silih berganti, diwarnai konflik antar pulau, pertikaian elit politik, dan campur tangan asing, termasuk dari tentara bayaran internasional. Pada tahun 1997, 2 dari 3 pulau Comoros, Anjouan dan Mohli, sempat menyatakan kemerdekaan mereka sendiri karena frustrasi terhadap pemerintahan pusat. Situasi ini memaksa adanya perubahan konstitusi untuk memberi otonomi lebih besar bagi masing-masing pulau. Kisah keberadaan yang terlupakan. Media global nyaris tidak pernah meliput Comoros. Tidak ada perang besar. Tidak ada atraksi pariwisata kelas dunia. Tidak ada kekuatan ekonomi berarti. Tapi bukan berarti negara ini tidak penting. Comoros adalah potret dunia yang tersembunyi. Negara-negara kecil yang tetap berdiri meski terabaikan, yang terus menjaga budaya, nilai spiritual, dan keberlangsungan hidup di tengah arus globalisasi yang kadang terlalu keras. Negara ini mengajarkan kita bahwa tidak semua negara harus viral untuk bermakna. Tidak semua kisah harus jadi trending topik untuk bisa menginspirasi. Dunia yang layak didengar. Dari pasir putih Comoros yang tak tersentuh, hingga nyanyian rakyat yang tak direkam, negara ini menunggu untuk ditemukan kembali. Comoros bukan hanya sekadar titik di peta. Ia adalah narasi dunia yang selama ini luput dari perhatian. Dan melalui video ini, kita belajar bahwa dunia ini jauh lebih luas dari yang terlihat di media sosial kita. Terafi akan terus membuka cerita-cerita dari sudut dunia yang terlupakan. Karena setiap tempat punya kisah, setiap rakyat punya suara, dan setiap budaya punya nilai. Klik subscribe jika kamu ingin terus menjelajahi dunia dengan cara yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih bermakna.